Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba, jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba, yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة dimarahin Prabubis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Hadirin jamaah subuh di Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur bahwa hari ini kita masih dapat melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan tadi kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk. Amin ya Allah. Hari terus menerus berupaya belajar untuk berbuat yang terbaik, karena yang diminta oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik. Kalau bertakwa yang sungguh-sungguh, kalau mengaji yang sungguh-sungguh. Perintah Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu bertakwa kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, tapi bertakwa yang total,
hidup yang tidak dijalani dengan total tidak pantas untuk dilewati, kata orang bidat seperti itu. Kultum kita pada hari ini tentang bagaimana sejatinya seorang muslim menyambut berbagai macam ujian dalam kehidupan. Satu kata kunci adalah bahwa Allah itu menghidupkan kita untuk tujuan yang besar. Ya Pak. Bahkan satu kali hirup napas kita itu ada takdir Allah di situ. Jadi jangan sia-siakan. Jadi kalau kita sudah yakin Allah menciptakan kita untuk tujuan yang besar, nggak usah gumun, kata orang Jawa, nggak usah heran dengan berbagai macam ujian. Dunia ini memang dibuat tidak pernah lengkap. Ada saja kekurangannya. Mohon maaf, yang punya kemampuan dari sisi ekonomi, suami istri bekerja, kadang-kadang ada kekurangannya apa? Nggak diberi Allah keturunan. Ya. Kadang diberi Allah keturunan diuji, punya anak yang tidak mau nurut sama orang tua. Ada saja pokoknya ujian. Jadi memang dunia itu dibuat tidak lengkap. Kalau nanti dibuat lengkap, semua yang kita minta dikabulkan Allah, kita nggak penasaran lagi dengan akhirat. Udah dapat semua di sini, apalagi? Jadi nggak usah kaget, memang dibuat tidak lengkap. Dalam ketidaklengkapan itulah kita belajar menjadi hamba Allah yang terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, supaya yang kurang-kurang tadi bisa dilengkapi dengan merasa dekat dengan Allah. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kekuatan spiritualitasnya itu melebihi dari sahabat yang lain. Sehingga kata Rasulullah, kalau sahabat Umar berjalan, dari sana ada iblis atau setan yang juga akan berpapasan. Itu setannya itu cari jalan yang lain, Pak. Tapi di dunia sekarang orang malah ngejar-ngejar setan, cari-cari tempat yang bisa melampiaskan hawa nafsunya, sama dengan mengejar setan. Nabi Muhammad SAW secara fisik sama dengan kita, secara fisik. Tapi hakikat manusia itu kan bukan pada fisiknya. Hakikat manusia itu adalah spiritualitasnya itu, ruhnya itu. Jadi sebenarnya kita ini makhluk spiritualitas, makhluk spiritual kita kan. Supaya tidak gentayangan, supaya nggak dianggap gaib, dibungkus sama Allah dengan fisik ini. Jadi fisik ini seperti casing aja ini. Casing ini bukan yang utama, casing bisa diganti warna, bisa diganti bentuk. Tapi seindah-indahnya casing, kalau tidak punya jaringan, ya nggak ada gunanya. Sebagus-bagusnya casing kita ini, kalau tidak ada koneksinya sama Allah, berarti kita hanya makhluk bashar saja. Makhluk bashar itu sama seperti ya, hewan juga bashar, kasar. Ya, yang kerjanya cuma mikirkan seks, kerjanya cuma mikirkan makanan. Jadi kalau ada orang sibuk terus menerus 24 jam memikirkan seks, memikirkan makanan, fisik, nah, turun kelasnya itu, derajatnya. Jadi kerja kita adalah menegaskan spiritualitas kita, bahwa kita bukan makhluk fisik. Kita ini makhluk spiritual yang dibungkus fisik. Bukan sebaliknya, makhluk fisik dimasukkan spiritual, bukan. Tapi kita makhluk spiritual yang dibungkus fisik. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan spiritualitas kita. Kenapa kita suka marah, kenapa rumah kita kotor, kenapa kita mudah emosi, itu kan yang mengendalikan di sini. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ja'alni fi qalbi nuro. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku ini cahaya. Bahkan dalam firman Allah itu, Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Qalbul mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman itu ada rumah Allah di situ. Jadi di dalam hati kita ini ada rumah Allah di situ. Persoalannya rumah Allah ini mau kita isi, mau kita hargai, kita tinggikan, atau mau kita sepelekan, kita lepaskan begitu aja. Ini yang penting dulu. Hampir 90% urusan hidup kita ini dikendalikan oleh hal-hal yang non fisik, yang gaib. Itulah spiritualitas itu. Maka tampilkanlah spiritualitas yang hebat, yang luas, spiritualitas yang dekat dengan Allah, sehingga fisik ini akan mengikuti dia. Kalau di sini lapang, insya Allah wajah kita ikut terang benderang, ikut berseri-seri. Jadi kalau di sini sempit, semuanya jadi salah. Semua orang disalahkan, gak ada yang benar. Ada orang bilang begini, saya berkali-kali pindah rumah, pindah apartemen, gak pernah cocok sama orang. Ada aja orang yang gak suka sama saya. Berkali-kali gak cocok. Jangan-jangan malah dia yang bermasalah, bukan tetangganya yang bermasalah. Nah, kita belajar dari Umar bin Khattab, apa katanya? Ketika aku diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, aku tetap akan mengucapkan alhamdulillah dengan ujian. Ada yang bertanya, ya Umar, kenapa ketika engkau diuji oleh Allah mengucapkan alhamdulillah? Ya, aku mengucapkan alhamdulillah karena ujian yang datang kepadaku tidak ada urusannya dengan akidah atau keimanan. Aku selalu diuji dengan urusan istri yang cerewet, diuji dengan urusan keuangan, itu urusan kecil, tidak ada urusan dengan keimanan. Aku tetap bersyukur, ya Allah, ujian apapun yang datang, asal jangan keurusan iman ini yang kau uji, aku gak sanggup. Asal jangan kau cabut iman ini dari dalam dadaku, aku kuat menghadapi ujian apapun, ya Allah. Asal jangan iman ini dicabut. Tapi kalau engkau sudah mencabut imanku, betapa aku menjadi orang yang tak berharga sama sekali. Kita akan dapat ujian banyak, berbagai macam ujian. Tapi katakan, ya Allah, yang penting iman ini masih ada dalam diriku, ya Allah. Inilah yang mau aku bawa sampai mati. Ya, karena itu diajarkan kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini, ya Allah, kepadamu. Jadi nggak usah kaget dengan ujian, yang penting Allah masih ridho dengan iman yang ada dalam diri kita. Kita diuji oleh Allah, kita masih bisa sholat, betul nggak Pak? Diuji oleh Allah, kita masih bisa berbuat baik, masih bisa baca Quran. Ini harga yang sangat mahal. Saya teringat waktu ceramah di Arizona, ya, di sebuah rumah. Ketika saya ceramah di sebuah rumah, salah seorang anak perempuan yang remaja itu dengan membawa seekor anjing masuk ke dalam rumah, melewati saya yang sedang ceramah. Masalahnya bukan sekedar dia bawa seekor anjing, tapi pakaiannya ketat sekali, pendek, atas juga terbuka, ketat sekali. Ya, terganggu juga konsentrasi saya ceramah. Terganggu juga. Ujian. Dalam hati saya waktu ceramah itu, apa sih ibu nggak bilang sama anaknya sedang ada pengajian, kan bisa lewat dari jalan yang lain. Ya. Singkat cerita, waktu sudah selesai ceramah, si ibu hampir meneteskan air mata, mengadu, Ustaz, itu tadi putri saya waktu masih SD, masih SMP, masih pakai jilbab, Ustaz. Karena di Arizona ini anak-anak yang belajar mengaji itu langsung sama ada orang Arab di sini gurunya. Mengajinya pun lidahnya lidah Arab, masih pakai jilbab. Tapi begitu dia sudah SMA, dia ikut-ikut kawannya, kadang-kadang ada acara di gereja dia ikut, ada acara party, ada acara ulang tahun, dia selalu gabung sama kawan-kawannya. Lama-lama dia bilang, "Mah, saya mau ikut agama papa saja." Ternyata suaminya masih non-muslim. Nah, jangan nak, kamu dari kecil mama besarkan dalam
keadaan sebagai seorang muslimah, mama antar kamu ke tempat pengajian, jangan. Tidak bisa, ini sudah pilihan saya, kata anaknya. Ya, jadi sampai akhirnya nggak bisa lagi dan ditahan. Ya akhirnya ia masuk menjadi, keluar dari muslim menjadi non muslim, mengikuti agama ayahnya. Saya tanya, ayahnya dulu bagaimana? Iya, waktu menikah dengan saya ia bersahadat menjadi muslim. Terus ya setelah menikah beberapa bulan, suami saya bilang, saya bersahadat sebenarnya supaya bisa menikah dengan kamu. Jadi saya kembali kepada agama saya yang lama. Nah, ini ujian juga. Ya, persoalannya kita bawa anak-anak yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita sebagai orang tua kalau tidak mampu ya menjaga keimanan ya anak-anak kita, termasuk kita sendiri, ini bagian dari kegagalan kita sebagai orang tua. Sebenarnya persoalan ini banyak terjadi, nggak satu dua. Jangankan di Amerika, di Puri Cinere, salah satu tempat saya ceramah. Begitu selesai ceramah, ada seorang ayah menghadap kepada saya, Ustaz, saya dapat musibah apa? Anak saya yang dulu sekolah Al-Islam di Jakarta, ini sekolah Al-Islam SMA-nya, ingin sekali bisa kuliah ke Jerman, Ustaz. Kami orang tua awalnya melarang, tapi dia begitu semangat sekali mau ke Jerman. Akhirnya kuliah ke Jerman. Baru 1 tahun di Jerman dia sudah telepon saya. Apa katanya, Pak? Pak, saya sekarang sudah ateis. Saya bukan seorang muslim lagi. Menangis itu anak. Ya Allah, susahnya menjaga keimanan. Ya, ini tantangan buat kita Bapak Ibu yang berada di Amerika. Ya, harga yang paling mahal itu adalah akidah iman kita. Kita boleh diuji dengan kekurangan ekonomi, diuji dengan urusan keluarga, asal jangan tercabut ini iman ini. Apalagi bedanya kita, ya itu makanya kita disuruh berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan kau cabut setelah kau beri aku hidayah. Mampukan aku ya Allah mempertahankan iman ini sampai akhir hayat. Jangan kaget dengan ujian keimanan itu selalu datang. Mudah-mudahan kita kuat. Ini yang membuat Umar bin Khattab itu dapat ujian pun tetap mengucapkan alhamdulillah karena aku masih punya iman. Diuji dengan apapun asal aku masih bisa dekat denganmu ya Allah. Ini yang pertama yang membuat Umar bin Khattab itu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, aku juga mengucapkan alhamdulillah saat ujian-ujian dunia ini datang. Kenapa? Kata sahabat, kenapa mengucapkan alhamdulillah lagi? Ya, yang kedua ini karena Allah tidak mengujiku dengan yang lebih berat. Allah itu maha bisa, Allah itu maha mampu membuat ujian lebih berat dari yang aku alami hari ini. Mungkin kita sakit, ucapkan ya Allah, aku ridho dengan sakitku ini ya Allah. Tapi alhamdulillah engkau tidak membuat penyakitku lebih berat, padahal engkau bisa. Qul huwal qadir ala ayya ba'atsa 'alaikum 'adzaban. Engkau mampu membuat berbagai macam ujian lebih berat ya Allah, tapi engkau tidak turunkan kepadaku. Berapa banyak orang yang punya penyakit lebih parah dari yang aku alami. Terima kasih Allah atas penyakit ini, karena sampai hari ini aku masih bisa menghirup udaramu, melihat indahnya alam ini ya Allah. Jangankan penyakit yang lebih berat, di usia muda sudah dicabut oleh Allah nyawanya. Jangankan penyakit yang lebih berat, yang muda-muda, teman-teman saya masih usia 35, 40, penyakitnya sudah penyakit-penyakit kayak yang ditimpa oleh orang-orang umur 60 tahunan dahulu. Umur 35 udah gagal ginjal, cuci jantung. Kawan-kawan saya itu umur 40 udah pasang ring, masih muda-muda. Umur 45 udah stroke. Wah, macam-macam. Ya, jadi kalau kita udah di usia di atas 50 dapat ujian penyakit itu kecil itu. Katakan ya Allah, alhamdulillah engkau tidak mengujiku dengan yang lebih berat.
dari yang aku alami. Engkau bisa. Banyak orang di rumah sakit yang hanya mengandalkan alat bantu pernapasan. Banyak itu. Banyak orang yang bed rest bertahun-tahun, yang diponis oleh dokter, kami menyerah, silakan bawa ke alternatif, kami menyerah. Banyak itu. Mohon maaf, ada itu di Medan, udah sakit bertahun-tahun, kulitnya ini sudah apa ini? Kulitnya bisa berjatuhan begitu, sudah jadi bangkai, tapi nggak mati-mati juga. Jadi saya punya teman namanya Ustadz Yusuf, kayaknya itu spesialisasinya mendoakan orang yang dalam keadaan begitu. Kemungkinannya dua, kalau nggak disembuhkan oleh Allah, yang kedua disegerakan wafatnya. Tapi doanya mungkin, ya doanya jangan ya Allah segerakan wafat, nggak begitu doanya. Doanya ya Allah, keputusan apapun yang terjadi kami serahkan kepadamu ya Allah. Dan kalau tidak sembuh dengan segera, diwafatkan, daripada siksa bagi keluarga. Ya itu selalu terjadi begitu. Jadi Ustadz Yusuf ini cerita sama saya langsung. Jadi bukan sinetron, bukan cerita yang ditambah-tambah. Suatu kali dia diminta itu mendoakan itu orang yang sedang sakit. Begitu dia angkat tangannya, tahu-tahu perut yang sakit itu membesar, membengkak kayak balon yang ditiup itu Pak. Dia angkat tangannya, membesar. Begitu dia selesai berdoa, alhamdulillah, itu perut meledak Pak. Itu keluar isi-isi perutnya itu. Kata Ustadz Yusuf ini, Ustadz Bambang, pecahan isi perutnya itu kena ke muka saya. Udah 2 minggu saya cuci, gak hilang-hilang baunya. Waduh, kok tragis begitu Ustadz meninggalnya, apa yang dia lakukan? Rupanya sejarah orang yang seperti ini tadi suka pergi ke dukun, suka kalau nggak senang santet sana, kalau nggak senang tanam sesuatu di bawah tanah supaya mencelakai orang, pergi ke dukun. Ya Allah, masih ada ternyata orang seperti itu. Jadi di dunia aja masih ditunjukkan oleh Allah yang begitu. Jadi kita yang pada hari ini masih bisa datang ke masjid, subhanallah, ini nikmat yang luar biasa. Ya, jangan dianggap sepele. Allah punya tujuan yang besar untuk setiap kita ini. Jadi bersyukurlah ya Allah, Engkau mengujiku dengan sesuatu yang tidak lebih besar yang dibanding yang dialami orang lain. Mungkin kita kekurangan dalam urusan ekonomi, tapi orang lain lebih kekurangan lagi. Ya, mungkin kita punya hutang orang lebih besar, betul nggak? Mungkin kita diambil orang yang kita cintai, anak kita, bahkan pasangan kita sekalipun. Orang lain, jangankan pasangannya, semuanya hilang. Waktu tsunami, jangankan pasangannya, rumahnya, anaknya hilang semua. Betul nggak Pak? Jadi Allah bisa membuat yang lebih berat, tapi Allah tidak lakukan itu kepada kita. 1-2 dipanggil, sementara orang diambil sekali 4 anaknya, hilang sekaligus sama harta-hartanya. Jadi kita kadang banyak mengeluh untuk hanya dalam pikiran saja, padahal keadaan biasa-biasa aja. Kita mengeluh keadaan cuaca, mengeluh jalan macet, mengeluh tentang yang kecil-kecil. Sementara orang lain berjalan kaki sejauh perjalanan kita naik kendaraan. Kita mengeluh rumah yang mungkin belum dibersihkan sama istri kita, sementara orang banyak tinggal di bawah jembatan, homeless kan banyak. Kita masih punya rumah. Jadi jangan dibesar-besarkan masalah. Ya, kata orang bijak, ya, hidup ini seperti satu gelas air yang dimasukkan 1 sendok garam. Kalau garam yang 1 sendok ini dimasukkan, kemudian diaduk dan larut dia, kemudian diminum, pasti rasanya asin, ya Pak?
Pertanyaannya kok bisa asin? Bukan persoalan garamnya saja. Dia bisa asin karena itu tadi airnya cuma 1 gelas. Kalau 1 sendok garam dimasukkan ke dalam air 1 kolam, kemudian air kolamnya diminum, masih asin nggak Pak? Kan enggak. Kalau permasalahan hidup seperti kita anggap sebagai 1 sendok garam, berarti semua itu tergantung wadahnya di sini. Kalau hati kita sebesar gelas sangat berpengaruh sekali, karena sempit. Tapi kalau hati kita ini seluas kolam atau seluas samudra, satu sendok garam nggak ada apa-apanya, nggak pengaruh. Ya, kita ingin menjadi orang yang bijaksana, nggak usah banyak terpengaruh dengan yang kecil-kecil lah. Ya, kata Pak Dadang kemarin, jalan-jalan hidup terlalu singkat untuk memikirkan hal yang terlalu kecil-kecil, terlalu remeh-temeh. Ya, jadi intinya di situ, bersyukurlah Allah tidak membuat ujian yang kita hadapi lebih berat. Walaupun Allah mampu, Allah tidak membuat lebih berat. Kita masih, kenyataan masih bisa bertahan dalam keadaan sekarang. Saya anak nomor 9 Pak. Keluarga besar, anak paling kecil. Kata orang Jawa, anak ragil. Orang tua saya itu kerjanya, mungkin ada nggak yang orang Medan di sini? Ada istilahnya itu kerja mocok-mocok. Apa itu mocok-mocok? Mocok-mocok itu kadang ada, kadang enggak. Karena ayah saya kerjanya agen sepeda motor. Kalau ada orang mau beli sepeda motor yang second, ayah saya yang mencarikan. Ya, namanya yang begitu kerjanya kadang ada kan, kadang enggak. Ya nggak selalu ada kan. Tapi kami 9 orang. Ibu saya nggak bekerja. Saya masih kelas 2 SD itu pindah rumah dari satu rumah ke rumah lain karena mengontrak itu sudah 12 kali. Bayangkan itu Pak. Perjalanan hidup. Kelas 1 SD saya sudah disuruh jualan kue, bawa keliling kampung. Ini sebagai tahadus binikmah Pak. Kalau nikmat itu kan harus di-sharing. Bukan maksud apa-apa. Padahal saya belum tahu menghitung kalau orang belanja kue sekian kembalinya, nggak tahu saya cara mengembalikan. Kelas 1 SD kata ibu saya, nanti biar orang yang membeli itu yang mengembalikan sendiri. Kelas 1 SD jualan kemana-mana karena terlalu senang jualan, masuk kampung keluar kampung, jalan pulang nggak tahu Pak. Waduh gimana ini, asik sekali jualan. Ya kadang-kadang kalau udah nggak habis kuenya pun dimakani sendiri. Jadi begitulah kami yang 9 orang. Sampai akhirnya rasanya, singkat cerita, ya memang orang tua saya itu sejak kecil itu mengajarkan banyak-banyak berselawat, banyak baca Quran. Kita udah disuruh itu hafal tuh surat Yasin, surat Sajadah, surat Al-Muluk, ya, surat Al-Insan, surat Al-Kahfi, surat Al-Waqiah, baca itu banyak-banyak. Ya, jadi sejak kecil kita udah disuruh begitu. Dan alhamdulillah ya perjalanannya ya jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Insya Allah. Sampai akhirnya saya masuk dalam sebuah program pemerintah, dulu namanya ada Madrasah Aliyah, program khusus. Diseleksi saya masuk, alhamdulillah bukan saja gratis sekolahnya, justru dikasih uang saku lagi Pak. Jadi se-Indonesia dulu ada 5 itu. Salah satunya di Sumatera, diletakkan di Padang Panjang. Saya masuk di situ. Saya bilang, ya Allah, Engkau tahu orang tua saya tidak mampu. Jadi saya bisa lulus yang beasiswa. Barokah. Dapat uang sekolahnya. Kemudian selesai sekolah di Aliyah itu, lanjut ke S1. S1-nya beasiswa lagi Pak, nggak bayar lagi. Itu di Solo. Dulu katanya IAIN-nya Pak Munawir Segali. Saya sudah mendaftar di IAIN Jakarta, dapat pengumuman ada di Solo yang gratis, yang lanjutan dari program aliyah saya yang khusus itu. Sudah diterima di IAIN Jakarta, saya pun pindah cari yang gratis. Semuanya kok berjalan dengan baik. Selesai S1, lanjut lagi S2, gratis lagi Pak, dapat uang lagi.
Waktu itu per bulannya 600.000 tahun 97. 600.000 tahun 97 malah saya bisa kirim uang ke kampung. Jadi kok mulus semua. Jadi ya Allah, ini sekedar untuk sharing sebagai wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Begitu diterima jadi dosen, kuliah lagi S3, gratis lagi Pak. Jadi semuanya saya jadi teringat, apakah ini buah dari didikan orang tua yang mengajarkan banyak selawat, banyak baca Quran. Saya dulu pernah tanya, gunanya selawat itu apa? Kata orang tua saya, selawat itu kan seperti air yang diisi, gelas yang diisi air. Nah, kalau kita berselawat, sementara air ini sudah penuh, kan Rasulullah ini kan sudah penuh, ini rahmatnya dari Allah kan sudah penuh. Nah, begitu kita tambah lagi dengan selawat, air itu kan jadi meluber. Katanya begitu kata orang tua saya. Jadi luberan air itulah jadi syafaat buat kita. Gimana Pak? Ya, jadi luberannya itu kita berharap luberannya itu kalau Rasulullah nggak perlu dia udah cukup. Dia kekasih Allah. Tapi begitu kita selawat, luberannya itu sama kita. Jadi jangan malas-malas berselawat. Ya, itu semacam channel parabola. Kalau saya misalnya mau ketemu Pak Dadang nggak kenal sama saya, dia selalu menghindar, nggak kenal. Tapi kebetulan saya kenal dengan kekasih hati Pak Dadang, sama ibu kenal saya. Jadi si ibu yang merekomendasikan ke Pak Dadang, Pak, saya kenal sama Ustaz Bambang, dia ingin ketemu itu. Awalnya tadi nggak mau ketemu, tapi karena yang merekomendasikan yang tercinta, istri, jadi nggak mau ketemu sama saya. Dalam berdoa juga begitu. Bisa saja belum waktunya dikabulkan oleh Allah. Tapi karena kita berselawat untuk kekasihnya, jadi bisa lebih awal dikabulkan. Ya. Jadi intinya kita selalulah bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Allah tidak membuat ujian kita lebih berat, padahal Allah bisa. Udah dua tadi ya. Yang pertama, kita bersyukur karena kita tidak diuji dengan urusan keimanan, kita masih tetap mantap dalam keimanan. Yang kedua, kita bersyukur karena Allah tidak membuat ujian lebih berat. Allah tidak menguji kita dengan persoalan yang lebih parah. Yang ketiga, kenapa kita justru terus-menerus mengucapkan alhamdulillah ketika ujian datang? Penting. Kita kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah kalau ada nikmat, alhamdulillah. Naik gaji, alhamdulillah. Itu orang semua bisa dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, ya gampang. Tapi ketika diuji, kita mengucapkan alhamdulillah itu membutuhkan kekuatan spiritualitas yang tinggi. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Yang ketiga ini, Umar bin Khattab katanya, ya, saya mengucapkan alhamdulillah ketika ujian datang karena kan dalam Islam itu diajarkan kalau kita sabar dengan berbagai macam ujian, ya, kalau kita sabar itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kenapa saya nggak bersyukur dosa saya diampuni Allah? Jadi kita kalau dapat ujian, ucapkanlah alhamdulillah, karena saat yang sama kalau kita sabar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Syukur kan? Bersyukur saat datang ujian karena dosa kita di. Bersyukurlah kita dalam beratnya mencari nafkah. Kata Rasulullah dalam hadisnya itu, tidak ada ibadah yang melebihi pahala sholat, pahala puasa, pahala sholat tahajud, melebihi pahala orang yang bersusah-susah mencari nafkah buat keluarganya. Jadi kalau kita bersusah-susah mencari nafkah buat keluarga kita, itu melebihi sholat tahajud berapa ribu rakaat pun. Jadi bersyukurlah. Kalau dapat ujian, itu tandanya tanda-tanda baik. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak dosa yang nggak mempan hanya dengan istighfar. Istighfar perlu, tapi kadang-kadang belum tentu, kan? Belum nggak mempan. Harus diuji oleh Allah dulu, baru dosanya itu terhapus. Jadi siapa saja di antara kita yang diuji oleh Allah, itu tandanya Allah ingin menghapus dosa-dosa kita.
Alhamdulillah yang berikutnya kata Umar bin Khattab, aku datang ujian tetap mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ya aku mengucapkan alhamdulillah karena ini tanda-tanda mau naik kelas. Anak sekolah kalau tidak ada ujian tidak bisa naik kelas. Betapa ujian dalam hidup ini sebenarnya adalah mutlak harus. Allah tidak membiarkan kita hanya mengatakan aku beriman. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Belum diuji kok udah bilang-bilang beriman. Jadi memang sudah pasti ujian itu datang. Ini tanda-tanda mau naik kelas. Ya, saya selalu bilang sama mahasiswa-mahasiswa saya di kampus. Kalau mau jadi ikan yang besar jangan tinggal di parit. Tantangan terlalu kecil. Tinggallah di samudera supaya pantas menjadi ikan yang besar. Bunga-bunga yang bisa harum itu karena disiram oleh pupuk yang berbau. Layang-layang bisa terbang tinggi karena dia melawan arah angin. Jadi hidup ini harus selalu datang ujian supaya kita jadi kuat. Bapak-bapak yang sudah lama di sini, ujiannya pasti lebih berat daripada orang yang merasa comfort zone di kampung. Jadi tantangannya kecil, kalau kita tantangannya banyak. Nah, itu sebuah kemutlaqan. Dan yang terakhir, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah saat ujian datang? Karena sudah pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Amin. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Inna ma'al asri yusra, bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka kalau datang ujian jangan tepuk-tepuk jidat. Aduh, gimana nih Allah? Jangan tepuk jidat. Ya, minta kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wakhlubni khairan minha. Ya Allah, beri pahala ya Allah dari ujian yang aku hadapi ini. Rasulullah justru minta pahala dari ujian yang dihadapi. Gak tepuk-tepuk jidat. Aduh, ya Allah majirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dari yang aku alami ini. Wakhlubni khairan minha, ganti yang lebih baik. Saya kira ini sikap kita dalam menghadapi ujian. Hidup ini seperti satu sendok garam. Kita mau memilih hati kita sebesar samudra atau sebesar gelas. Jangan resah, gelisah, sibuk untuk yang kecil-kecil, sementara orang lain merasakan nikmat dalam ibadah-ibadahnya, sementara kita belum merasakan nikmat. Cari itu apa yang hilang dari diri kita. Demikian kultum kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Saya bisa stop over di sini. Saya diservis full oleh Pak Farhat, oleh Ustadz Said, dibawa jalan-jalan sama Mas Dono, ya, bukan cuma boleh mampir tapi dibawa jalan-jalan. Ya Allah, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Saya nggak bisa mengucapkan terima kasih satu persatu, ya, tapi jamaah di LP ini selalu saya rindukan. Hari ini saya berangkat pulang, mohon pamit dengan Ustadz Patoni. Mudah-mudahan perjalanan saya ke Jakarta berjalan dengan mulus dan aman. Amin ya Allah. Bapak-bapak juga yang di sini terus-menerus rindu belajar, rindu datang ke masjid, belajar dari banyak guru sehingga kehidupan kita penuh berkah. Amin ya Allah. Sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa kami menyadari ya Allah, kami belum sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Betapa kami menyadari zikir kami masih sangat kurang, bacaan Quran kami masih sangat sedikit. Ampuni kami ya Allah. Amin. Ampuni kami yang belum menjadikan Engkau sebagai prioritas kami. Engkaulah yang paling penting dalam hidup kami ya Allah. Bimbing hati kami supaya dalam ibadah ini bertambah-tambah kekhusyukan kami ya Allah. Amin. Supaya bertambah-tambah rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami raih, yang kami capai hari ini tentu karena kerja keras kedua orang tua kami. Apa yang kami capai hari ini sampai di sini ini karena doa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup,
sehat-sehatkan mereka, bahagiakan mereka ya Allah. Amin ya Allah. Sementara bagi orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya ya Allah. Amin ya Allah. Balas semua kebaikan mereka saat mereka membesarkan kami dengan susah payah. Balas pengorbanan mereka yang mereka berjuang untuk kami, selalu memikirkan kehidupan kami ya Allah. Mereka siap untuk mengeluarkan keringat, bahkan darah mereka tumpahkan untuk kehidupan kami yang lebih layak ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni kami jika sampai hari ini kami belum bisa berterima kasih kepada orang tua kami. Kami belum bisa membalas budi kebaikan orang tua kami ya Allah. Bahkan terkadang kami berkata-kata yang kasar kepada orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Amin. Ya Allah, terkadang belum sempat kami membalas kebaikan kedua orang tua kami. Sebagian orang tua kami sudah Engkau panggil ya Rabb, belum sempat kami membalas kebaikan mereka. Kedua orang tua kami sudah Engkau panggil. Ingin kami bisa berjumpa kembali dengan kedua orang tua kami ya Rabb. Ingin kami cium kakinya, ingin kami peluk mereka, mengingat dosa-dosa kami kepada mereka ya Rabb. Ingin kami bisa berkumpul lagi bersama-sama seperti dulu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk keringat dan darah yang mereka tumpahkan untuk kami, jadikan itu menjadi jalan kemuliaan di jalan. Untuk kerja keras mereka yang membesarkan kami, jadikan itu menjadi jalan syahid di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, apapun ujian yang datang kepada kami, kuatkan kami dengan iman ya Allah. Amin ya Allah. Mampukan kami menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami yang dekat kepadamu ya Allah. Amin. Mampukan kami menjadi orang tua yang selalu mengangkat tangannya mendoakan kami ya Allah, baik kami saat kami masih hidup maupun saat kami sudah Engkau panggil ya Allah. Jadikan doa-doa mereka menjadi penyejuk alam barzah kami saat kami sudah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak tahu kapan saatnya kami Engkau panggil. Kami tentu tak kuasa menolak malaikat maut-Mu ketika dia datang ya Allah. Yang bisa kami lakukan ya Allah, kalaulah waktunya sudah semakin dekat buat kami, panggillah kami saat kami sedang beribadah kepada-Mu. Amin ya Allah. Jangan Kau panggil kami saat kami bermaksiat atau saat lupa kepada-Mu ya Allah. Panggil kami ya Allah saat hati ini merindukan Engkau ya Allah. Engkau lembutkan, Engkau ringankan, Engkau mudahkan sakaratul maut bagi kami. Amin ya Allah. Jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma rabbana hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu, kalau habis nggak apa-apa. Kalau dia perlu, kalau nggak perlu sih nggak apa-apa. Salam. Kita
Ayo, ngangkat biar lu nggak tahu salah. Di sini nggak duduk. Ya, ayo duduk yang duduk. Ayo semuanya. Duduk nanti. Ini kehalangan sama ini nggak? Boleh sih. Ini juga boleh. Terang sama ini ya, kalau di sana aja di belakang sana. Ini kamu ini siapa? Ini kalau Semakin dong. Masa mesti tanya? mana dia pengen mau Sekarang rest. mah nggak ada orang itu berjalan. Yuk. Yuk, 1, 2, 3, Satu. cheese. 2, 3. Udah selesai. Satu. Ya. 1, 2, 3. From in the middle. Di middle. Nah, Tengah-tengah. Ayo, dari sini, belah sini. Nah, semuanya gitu. apinya. Dari atas nggak bisa dari atas ya? Dari Yang sana nggak usah ya. Yang aku geser. Yang saya. Yang punya airnya Arif. 1, 2, 3. Boleh. Agak cepat dikit, giginya udah kering. Iya. 1, 2, 3. Masya Nah, Hari dulu, hari. Udah belum? Selamat jalan Pak Ustadz. Salam buat keluarga semua. Sampai ketemu. Eh, Sudah. Masih serius kayak mau ngomong lagi. Pokoknya jam 1 sampai bandara lah. Mungkin jam 2. Jam 12 dari sini. Itu jam 1. Oh, iya. Saudara-saudaraku di mana saja berada, insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Bambang Irawan bermanfaat. Teruslah berusaha untuk mencapai amal ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita, sehingga Allah meridhoi kita, mendapatkan banyak amal jariah buat tabungan akhirat kita. Untuk teman-teman semua di Bandung, di Jakarta, di mana saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga sehat walafiat lahir dan batin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.